Halo guysku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana aku Mbak Istinpa kanang channel Pro Bendeso. Oke guysku, saiki awake lagi jalan-jalan, lagi nge-review nanggone Candi Gentong guysku. Lah iki letake Candi Gentong iki guysku nok nggone desa Tlogo Gede utawa sing masyarakat sekitar nyebute desa Jambu Mente guysku, yang terletak di Trawulan Mojokerto guysku. Oke, gak kesuwen, ayo langsung direview, langsung lanjut. Assalamualaikum Pak nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Bapak sinten? Bapak Rofiin ya sebagai juru pelihara di sini. Jupel dari nopo Candi Gentong 1 sama Gentong 2 nggih Pak? Ya. Niki Pak badhe tanya untuk sejarahnya Candi Gentong ini pripun Pak? Yang kan ada dua ya. Yang pertama dulu Pak. Yang pertama Candi Gentong 1 Ya. itu kita ada pertanyaan, itu diteliti atau ceritanya sejarahnya. Kenapa disebut dengan Candi Gentong? Candi Gentong pertama kali itu kalau kita dari masyarakat, Ya. atau cerita masyarakat, Ya. bahwa Candi Gentong 1 itu dulu tertimbun tanah. Tertimbun tanah. Ya, tidak di atas sama sekali. Lah pertama kali kan itu orang Belanda yang meneliti, ternyata membentuklah sebuah kubangan di tengahnya itu. Nah, orang-orang itu akhirnya menamakan Candi Gentong itu akibatnya bentuk tanahnya itu tinggi, gentong, dan di dalamnya ada kubangan. Oh, makanya disebut Candi Gentong. Kalau dari temuan hasil ekskavasi bahwa Candi Gentong ini berupa mandala stupa. Mandala Stupa. Mandala stupa itu adalah tempat ibadah di mana biasanya atau masyarakat ini bukankah sebuah mandala itu mengingatkan akan sebuah gempa gitu. Itu dari kita ambil dari versi pakar huruf yaitu Pak Edi. Oh iya. Terus ada yang berkata kalau Candi Gentong itu sebagai waktu dulunya untuk memandikan Ya, jenazah. itu juga kita ambil dari cerita rakyat. Cerita rakyat atau menceritakan bahwa Candi Gentong itu adalah tempat memandikan jenazah dihubungkan dengan Candi Brau. Candi Brau itu kalau masyarakat berasal dari kata abu berabu, ternyata lain dari temuan-temuan yang kita peroleh dari waktu ekskavasi atau penggalian di Candi Gentong 1 ini. Kalau dari cerita tadi untuk memandikan jenazah, ternyata di Candi Gentong 1 ini ditemukan beberapa stupika. Stupika itu biasanya digunakan oleh umat Buddha untuk sembahyang. Jadi kita simpulkan bahwa Candi Gentong 1 ini tempat untuk apa itu sembahyang. Oh iya. Berarti yang untuk memandikan jenazah itu Cerita dari rakyat. Kalau Candi berarti, Brau oh, iya. tadi saya singgung tadi kan ada prasasti yang ditemukan di area sekitar Candi Brau. Ternyata ada 3 lempeng itu prasasti itu. Sekarang disimpan di museum. Ternyata namanya itu ada diambilkan dari 2 kata, Wanaru dan Waharu. Ternyata itu juga itu lain dengan tadi cerita rakyat. Wanaru dan Waharu itu adalah tempat suci bagi agama Buddha. Berarti Candi Brau adalah tempat suci bagi agama Buddha. Akhirnya kan pasti di sini jadi jupel pasti mengetahui seluk-beluk di sini kan Pak. Iya, ya. Untuk cerita mistisnya ada enggak Pak? Kalau cerita mistisnya dari pertama kali orang yang menjaga atau waktu proyek ada yang jaga, mistisnya ada ini. Ternyata saya dengar tuh ada macan putih tuh. Kalau mistisnya sampai sekarang kegunaannya kita orang jahil nggak boleh. Oh, Itu bahaya. Mengapa? Karena sering saya ketahui kalau orang jahil ternyata mau video seperti ini itu ternyata kadang nggak kelihatan. Itu bisa. Kemarin saja
saya dapat menyaksikan sendiri, dia itu mau merekam untuk berinteraksi dengan dunia lain. Dia akan memakai mediator. Iya. Ternyata waktu masuk HP-nya atau kameranya mati. Jadi nggak sampai terekam waktu pembicaraan tentang candi ini. Dia kan mau mencari kebenaran dari alam gaib. Ternyata waktu interaksi kameranya mati. Atau jangan sampai menginjak atau cendakuro di sini. Kalau cendakuro itu biasanya dari pengalaman sini nanti juga bahaya. Nanti kalau anak-anak itu sering dijak main di sini. Mainnya maksudnya itu orang astral. Iya. Nggak kelihatan, tapi ada orang yang gimana ya, nggak bisa nerangkan itu kalau gaib itu. Tapi panjenengan sendiri nggak pernah ya Pak? Kalau saya sih nggak pernah. Mangke kula kan izin Pak nggih. Ya. Mau video lebih dekat tentang bentuk-bentuk candi. Ya. Nah, tadi saya kira kita bicarakan dengan beliau itu bagus itu. Ngoten. Mangke saged monggo ditambah lagi. Panjenengan sudut-sudutnya mana-mana ya. ngoten Pak. Monggo. Oke. Ayo sekarang lanjut kita telusuri lebih dekate candi Gentong 1 kali Gentong 2. Ya. Oke, lanjut. Nah, belum disinggung ini zaman kerajaan siapa. Nah, kalau dari hasil ekskavasi ternyata memang zaman Majapahit, terutama abad 13. Karena ada sebuah arang di Bandung, arkeologi Bandung, ternyata arang itu bertanggalkan berapa itu 1470 dikurangi 100, jadi yaitu 1370. Lah 1370 itu masa kejayaan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu berjaya atau memimpin tahun 1350 sampai 89 gitu. Jadi candi ini kita simpulkan memang dari masa Hayam Wuruk gitu. Oke guys, lanjut. Lewat sana bisa nanti. Berarti ini mulai sini ya Pak tahun. Nah, bangunan induk ini. Ini. Ya. Sana. Ukurannya 23. Nah, inilah. Luasnya, Pak. Untuk Luasnya yang bangunan induk ini. bangunan induknya itu 23,5 meter persegi. Ditambah pintu di arah barat. Yang barat. Dan inilah salah satu bangunan Candi Gentong atau bagian Gentong yang utuh ya seperti itu. Yang lainnya sudah rusak. Nah, bagian timur ini ada beberapa meter yang masih utuh bagian luarnya. Ya masih terbentuk, ada bibit-bibitnya. Sepertinya di bawah makin ke atas ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Nah, ada temukan kayak relief itu ya? Di sini di Candi Gentong tidak ada relief-reliefnya, enggak ada. Hanya sebatas tadi segitiga dan juga arca dua-dua. Kan biasanya banyak candi yang sampingnya itu ada reliefnya ya. Tapi di sini nggak ada. Kalau ada pun bisa hilang. Nah, dulu memang orang-orang tuh suka mencari itu. Ya berburu berburu rata karun berupa relief, berupa walaupun dulu itu bata ada gambarnya sudah laku. Ya, oke. Nah, bata kan tadi ada pertanyaan itu bangunan baru apa? Iya. Sebetulnya bata-bata ini dulu itu roboh waktu ekskavasi. Nanti saya tunjukkan sisa robohnya nanti ada di sebelah utara. Itu ada tanda putih. Itu sebetulnya tanda tidak asal coret-coret. Itu tanda untuk apa itu ya? Untuk menata ulang. Batanya agar supaya tidak geser. Nah gitu. Tiap meter berapa meter dikasih tanda agar supaya bata-bata itu tidak geser ke kanan ke kiri. Kalau nanti ada perubahan garis itu tidak lurus, jadi nanti batanya bisa geser ke sana ke sini kan, jadi susah apa penataannya. Berarti yang
membangun ini juga baru ini baru-baru ini. ya tahun kurang lebih 98 ya 98 terus 98. Untuk pemberian kuncup ini Pak? Kuncup ini dilakukan itu tahun pembangunannya tahun 1998. Yang depan ini kalau Gavalom ini diganti tahun 2013. Kalau yang belakang dan Gendong 2 pembuatan cungkup itu tahun 2005. Sama kalau Gavalom ini diganti kemarin tahun 2013. Diganti, ada pergantian untuk Gavalom saja dan plus karbonnya. Kalau bagian utamanya ini kalau Gendong 1 98, kalau Gendong 2 gambar putih. Jadi, nah seperti ini dulunya. Ini kan robohnya agak beraturan, kan masih terletak batanya, masih terletak batu tempatnya. Nah ini. Ini Pak ya. Ya, ini kan roboh membentuk seperti ini, yang digaris seperti ini, split supaya tidak ada perubahan. Kan masih bisa ditata. Ya, berarti kan ya ini tetap dibiarkan seperti ini. Sepertinya ini tuh seperti teras atau apa itu bangunan yang menuju ke arah Candi Gentong 2. Karena di sini ditemukan sebuah batu bata yang mengarah ke Candi Gentong 2. Dulu waktu itu diteliti, ternyata di situ juga ada satu buah bata. Kalau ini seperti ini Pak? Bukan? ke dalam lebih. Oh. Bisa juga. Di sana juga sambung, tapi tidak lurus. Apakah di sini dari sini kan gitu? Kan ini ada beberapa. Kalau yang ini, Kalau bata ini baru, sebetulnya yang asli yang di bawah ini. Kalau ini aja baru. Nah di atas ini untuk menanggulangi kalau air tidak masuk. Ini bukan itu yang asli bawahnya. Oke guys, ayo sekarang lanjut ke Candi Gentong 2 ya Pak ya. Lanjut. Oh, meletakkan. Nah di sini kita lihat candinya kan bentuk satu bilik. Nah kalau kita lihat dari Candi Gentong 2 itu kan tempat sembahyang. Apakah di sini dulu memang benar-benar ada seorang yang mati atau meninggal, yang wafat itu khusus karena di sini satu ruangan disemayamkan di sini sebelum dibakar. Oh iya. Karena sebetulnya di sini itu, maaf tadi saya tidak singgung sekali, tidak sama sekali. Sebenarnya ada 3 candi sejajar. Mana itu Pak? Nah, Candi Gentong, Candi Tengah, Candi Gedong. Oh, yang dimaksud Candi Gentong yang ini Ya, Gentong 1, 2. Terus yang disebut Candi Tengah itu yang nah mana? sampai sekarang apakah ini bisa tengah, apakah itu bisa tengah? Oh, belum. Karena kita belum menemukan datanya gitu. Gentong 1, 2 kita itu menamakan 1, 2 itu, kalau Gentong 1 itu kan sudah terkenal sejak lama bahwa masyarakat itu menamakan Candi Gentong. Jadi kita lebih mudahnya gitu, Gentong 1 itu ini 2. Kalau dari Hendri Mukrempon diterangkan ada 3 candi sejajar dari arah barat ke timur, yaitu Candi Gentong, Gedong, Tengah. Nah, tidak ada sangkut pautnya sama Candi Berahu Pak? Berahu. Ya. Ya ada. Kan kalau diteliti dari Hendri Mukrempon itu diterangkan ada 3 candi dari Berahu. Itu tapi sejajar dari barat ke timur. Di sana kan Berahu kan barat. Ya. Nah ke sini seharusnya ada 3 candi. Seharusnya itu dari peneliti Hendri Mukrempon. Kalau dari apa itu kromada lain, ternyata Candi Gentong tidak jauh dari Candi Berahu. Kalau pakar-pakar kebudayaan lain lagi, ada beberapa candi di sini untuk memandikan, semayamkan, dibakar, baru disimpan abunya di Siti Inggil ternyata orang-orang pakar kebudayaan, saya kemarin mendengar ini benar apa salah. Itu Candi Antapura. Oh, Candi Antapura itu letaknya yang di mana? Di Siti Inggil itu saya hanya tidak tidak tertulis di kantor.
Itu hanya sebuah siti Injil. Antapolo itu orang-orang kebudayaan menangkap sendiri. Jadi tadi saya bilang sejarah itu sulit, kan gitu. Jadi kalau candi ini sebetulnya ada 3 candi sejajar, candi gentong, candi gedong, dan tengah. Apakah itu kita simpulkan memang di sana untuk sembahyang dan di yang lain untuk memandikan, di sini untuk semayamkan sebelum dibakar, itu bisa juga. Karena kalau kita merujuk ke Muslim, dimandi apa itu sebelum dibakar kan atau disolatin baru semayamkan, baru dipulangkan ke mahkamah. Nah, dimandikan, baru itu disolatin, disemayamkan di sini dulu atau di sini disemayamkan dulu, baru dimandikan, disolatin baru berangkat ke sana. Itu bisa. Karena ada 3 candi lagi. Nah, sampai sekarang candi yang satu itu sampai sekarang belum ditemukan. Nah, ini Pak, ada gundukan tanah ini Pak ya? Nah, ini gundukan tanah ini sisa dari penggalian dulu. Candi Gendong ini, Candi Gendong 2 ini tertimbun tanah, tidak ada sama sekali, tanahnya setinggi ini. Nah, itu ada 2 sisa pematang dulu. Jadi masih disisakan ya. Biasanya itu pakar-pakar apa itu geologi tanah ini berapa lapis? Mengapa candi ini tertimbun tanah? Apa ada unsur bencana alam atau memang sengaja ditimbun? Kita ternyata ini ada gunanya juga. Kemarin orang UGM mencari data-data tanah, lapisan tanah itu ada berapa? Ya silakan keliling ke timur, nanti saya tunjukkan ada sebuah lubang seperti gua, tapi itu gua ya dia apa enggak kita nanti bisa saya jelaskan. Oke, lanjut guys, lanjut. Terus guys, ada satu yang saya bikin penasaran guys. Ya. Untuk yang tadi Pak, masalah yang ada guanya itu yang itu kan? Ya itu Pak. Orang-orang dikira gua. Oh. Untuk ritualnya Pak saja sekarang itu dia itu diletakkan di sana untuk Kan gua. ini entah mitos entah fakta nggak tahu. Katanya bisa kayak semacam Menebus. Nepi. Nepi. Untuk ritualnya biasanya orang-orang kan ada sebuah lubangan ternyata untuk dikasih kemenyan, kupon, ternyata dengan situ. Sebenarnya itu ada perusahaan mengalami perusahaan. Pernah enggak Pak langsung diteliti yang lebih dalam ada apanya Pak? Itu hanya sebatas kurang lebih 80 meter. 80 meter, 80 cm maksudnya. Bukan 80 meter. Memang orang-orang itu ya katanya menembus dunia lain ya. gitu. Kalau sebetulnya kan candi ini kan ini ada kotak-kotak persegi dan pusatnya di tengah sini, bukan di sana. Kalau kita yang tahu kemungkinan besar imajinasinya di sini, bukan di sana. Itu kan datanya banyak yang hilang mengalami vandalisme atau perusahaan. Ya contoh datanya saja tidak beraturan seperti ini. Ini masih memakai kalau ini yang bagian luar ini memakai senjata tajam kan. Iya. Entah pacul, entah linggis dan gitu. Ya, itu juga ya. Itu kali. Semua situs banyak memang banyak. Tangan-tangan jahit Ya. Pak ya. Ini Pak. Ya. Yang ini kan bentuknya kayak seperti makam. Ya. Nah tadi ini seperti itu. Yang tadi itu. Ya sama, ini semacam ini. Oh. Nah ini mulai di sini. Nah ini. Nah ini bentuknya 1, ini 1, 2. Nah ini dipisah lagi. Ada 1, 2, 3 ini. Sebenarnya di sini ada juga. Iya ada juga ini. Banyak. Nah sini hilang. Nah, seperti yang sana itu kelihatan. Yang bagian selatan kan masih utuh. Atau bentuk-bentuk tata ruangnya masih utuh gitu. Ini memang ada orang-orang itu ya dikiranya makan. Iya. Kadang-kadang dikasih bunga juga. Ya seperti ini juga dikasih bunga dulu. Untuk dindingnya, lantainya ini Pak ya? Ya ini kan ada seperti itu. Mungkin di bawahnya lagi ada bangunan lagi enggak? Kalau ini berarti ini nggak ada dulu. Ada berapa lapis ya?
Pohon besar ya ada ini, ada. Marah sini. Skalanya kan seperti itu. Masih rapi kan? Iya rapi. Nah ini kalau ini pohon besar sini, sini, nah sana, sampai ke sana pinggir. Iya, Pak, ya. Misalnya banyak yang hilang. Ini juga tanah seperti tadi ya Pak? Ya, ini apalagi, nah ini sudah ditemukan tanah warnanya seperti ini, merah. Oh, sudah beda. Kemungkinan besar sandi ini memang begini karena ini ya bisa ini bata yang terlalu lama di orang-orang akhirnya sampai ini aslinya sudut seperti itu. Nah itu yang sakit yang tengah, yang di sana itu sama. Ya mana tadi saya bilang pada kita bilang. Kalau itu bata yang tidak beraturan dilusan gitu. Oh, cuma penataan kita Iya, sendiri. penataan sendiri. Ya. Bukan bata yang asli. Ini antara dusunnya ya Pak ya? Ya. Dusunnya antara yang candi apa ini? Dan Candi Gentong 2 sama yang lain. Brau itu sudah lain ya Sudah dusunnya. lain. Ya, sudah. Untuk di sini tuh Kalau itu di dusun- sini di Candi Gentong ini terletak di, kalau terkenalnya tuh Dukuh Jamu Mente. Dukuh Jamu Mente. Nah itu yang unik juga. Iya. Ternyata saya konfirmasi waktu itu mencari data sawah-sawah di area sini itu milik siapa, saya tanya. Ternyata di desa tidak ada dusun namanya Jamu Mente. Itu hanya sebatas apa ya, julukan atau orang-orang umum sini menamakan Jamu Mente. Sebetulnya kalau letak geografisnya ternyata di dusun Telogo Gede. Oh, Telogo Gede. Semua orang saya tahu itu KTP dari orang sini juga. Ternyata bukan Jamu Mente, Telogo Gede, dusun Telogo Gede, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan. Berarti Trawulan ini menyimpan Rahasia. Iya Pak ya. Iya, Tentang istana kerajaan Majapahit itu. Ya, Ya. sampai sekarang juga Pusatnya istana. ya, Pak, Ah, ya? ya. Oke, oke. Tapi banyak pengunjung, maaf ini untuk pengunjung ya. Iya. Biasanya tuh orang atau pengunjung itu tanya di mana keletakan istananya Istananya Majapahit. Majapahit. Nah itu sampai sekarang kantor juga tidak bisa jawab di mana keberadaannya. Masih Kalau jadi di misteri Trawulan hanya sebatas apa itu ada temuan-temuan saja, bukti-bukti temuan bahwa itu adalah ibu kota dari Majapahit. Majapahit. Seperti candi kan di sini banyak. Nah, itu. Ada beberapa candi, ada kapuronya, ada taman, Bentengnya. ya benteng juga ada di sebelah timur. Iya. Kalau tempat hiburan seperti Candi Tikus itu kan pemandian. Iya. Nah, kalau Seperti sekarang itu. ya bertahan seperti di situ. Oh, Dan hasilnya bahwa Trawulan adalah dari penelitian ternyata Trawulan itu adalah ibu kota Majapahit. Betul apa enggak? Kita harus cari buktinya. Oh. Istana di mana? Nah itu. Kan sering ditemukan arca Garuda ya Pak ya. Di sini arca Garudanya enggak ada. Kalau di Jombang ada. Iya. Itu ada. Itu simpang siur juga ya Pak ya. Katanya kalau ada arca Garudanya itu dikatakan sebagai pusatnya. Nah, Jombang. ada yang bilang lagi kalau pusatnya itu di sini Trawulan. Ya. Kalau di sini Garudanya, Garuda Wisnunya, dulu ditemukan ada yang bilang itu di Minakjenggo. Di Minak Jenggo. Ya, Minakjenggo itu kan banyak batu andesit, ada Oh. mengembang itu. Sekarang disimpan di museum juga. Tidak ada. Karena sebetulnya Minakjenggo itu candi yang paling bagus menceritakan tentang kebudayaan atau ke apa itu pekerjaan sehari-hari Untuk masyarakat. keseluruhan Iya. waktu kerajaan Iya, Majapahit ya Pak ya. itu juga tuh. Relief itu kan menggambarkan. Sama pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk juga Pak. Itu kemungkinan besar ya sama, itu kan kita dulu kan tidak ada huruf atau tulisan, kita menggambarkan Di relief-relief itu ya, contohnya Pak, ya. di Borobudur, di beberapa Ya, kan beberapa candi sama. itu menggambarkan. Di Candi Arindi juga. Ya ada kan ya. itu menggambarkan tentang apa itu masyarakat situ, ada Kesehariannya, pertanian, ya. ada pertanian itu memakai apa, Iya, mereka kan betul, itu betul, Pak. keterangan itu. Iya, iya. Oke guys, ternyata luar biasa guys di Trawulan ini guys, menyimpan sejarah yang luar biasa guysku tentang kerajaan Majapahit. Oke, mungkin
Terima kasih ya Pak ya, Ya, untuk sama-sama. informasinya Ya. tentang sejarah dari Candi Gentong Candi terutama Gentong, ya, iya. utama Candi Gentong. Nah, tadi ada tambahan beberapa iya, situs. beberapa tambahan untuk sejarah-sejarah atau situs-situs yang ada di Trowulan ini guysku. Mungkin cukup sekian. Aku Mbak Istin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.